Rahayu ini tadi merasa diikuti oleh sosok aura negatif dan itu adalah warisan dari leluhurnya yang membuat dia emosional. Sering waktu itu marah dan kesenggol orang, langsung emosi. Bahkan waktu itu sempat orang tanpa dia sadar karena adanya sosok mistis. Ya, sudah diselesaikan dengan keluarga karena emang dia tanpa sadar karena pengaruh aura negatif itu. Dan makanya malam hari ini sebenarnya datang ke sini untuk melepas semua aura negatif yang nempel di dirinya dia karena sudah mengganggu. Dan sempat dibawa ke dukun juga, katanya ada 4 sosok yang ngikutin. Salah satunya adalah nenek-nenek berambut panjang. Nenek-nenek panjang. Yes? Udah masuk. Enggak, no. Dia udah keluarkan karena waktu itu dia bela diri. Jadi ingin dilecehkan. Dilecehkan dan akhirnya dia melakukan itu tanpa dia sadar karena ini hal mistis. Jadi memang sudah selesai. Oke. Karena itu isu yang sangat sensitif kan. Ya. Saya melihat gambaran nenek-nenek yang sangat menyeramkan sekali. Sejak kapan sih ngerasa diikuti oleh nenek-nenek? Sejak umur belasan lah, 17-an. Dan menurut kamu nih nenek-nenek membantu kamu? Jahat, dalam kejahatan dia membantu saya. Dalam kejahatan dia membantu kamu. Artinya dia itu bukan sosok yang baik ya? Benar. Neneknya rambutnya dikuncir. Panjang ya. Itu kalau lagi marah, emosional, benar-benar nggak sadar. Nggak sadar. Dan itu menurut kamu digerakkan oleh salah satu dari keempat sosok yang ngikutin itu? Iya. Jadi terkadang saya marah, menggila, saya meledak-meledak, saya emosi banget. Itu katanya ya dari sosok nenek-nenek ini. Ada yang baik, mendorong saya untuk baik, saya sholat, disuruh sholat. Tapi bawaan saya bertolak belakang. Jadi saya seolah-olah saya ingin berbuat baik, tapi ada yang menghalangi. Dan saya ingin berbuat jahat, saya ada yang menghalangi. Situ. Berbuat jahat sampai di mana maksudnya? Ya yang Orang tua pernah ngasih tahu bahwa memang keluarga ada yang pernah melakukan hal mistis atau memelihara sesuatu. Dan kenapa kamu yang diwariskan sosok khodamnya? saya tidak tahu. Ini sosok yang sangat aneh, Bay. Iya. Seorang nenek-nenek tapi tinggal tulangnya. Kemudian juga... Hah? Iya benar. Kayak gini. Tapi rambutnya... apa itu ya? Panjang tapi putih. Ntar kita lihat di sini ada white color. Nah, Tulang-tulangnya kelihatan gitu. betul sekali. Tulang-tulangnya kelihatan sekali semuanya. Namanya juga makhluk halus ya. Jadinya enggak beraturan gitu. Emang bener kalau dia emosional tuh karena sosok ini, Roy? Benar sekali, Bay. Dia ternyata jujur. Oke, jadi emang dia benar-benar nggak sadar ya melakukan apa-apa. Nggak sadar melakukan apapun. Nenek ini ya kalau saya bilang ini jahat loh neneknya. Bisa dibilang ini nenek ini mengendalikan Rahayu ketika dia bengong, kosong, mikirin masa lalu, mikirin yang sedih-sedih, seperti itu. Wajahnya, ekspresinya, tatapan matanya, ini kayak memang menggambarkan sosok yang buas dan menyeramkan. Emang. Ini yang mengendalikan Rahayu ya? Iya. Rambutnya tuh sebenarnya nggak putih loh. Rambutnya sebenarnya nggak hitam loh. Putih gitu loh kayak. Putih nenek-nenek. Iya putih nenek-nenek gitu loh. Lo pernah lihat kan? Kakek-kakek pernah lihat juga. Apa? Kakek-kakek pun. Kakek-kakek juga, nenek-nenek juga? Ya, ada 2. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek sama yang 2 itu, ya itu keris.
Di badan katanya ada keris saya, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, saya ada keris dan saya diikutin makhluk halus dari depan rumah kuburan kuno. Dari kecil. Kamu sekarang teriak deh sekenceng-kencengnya. Saya pengen tahu nih, mohon maaf ya. Dengan segala kerendahan hati sekali, saya tidak bermaksud menantang. Tapi saya pengen, ini rahayu, ini makhluk halus. Mau dong, saya ngeliat makhluk halusnya muncul di sini dan teriakan yang keras-keras banget. Kalau dia lagi Sekenceng-kencengnya. emosi, seperti Saya apa rasa teriak? sewaktu pas dia emosi, dia langsung keluar makhluk halusnya. Oh. Cobain deh. Kamu mau coba panggil ya? Buka aja maskernya, ntar kita blur, teriakin. Iya silahkan. Itu ada lilin tuh semua. Sembari gambar. Nenek-nenek yang ada dalam tubuh situ, keluar! Saya sengaja Ini gambar. cucu cicit saya. Gak ada cucu cicit mengganggu. Saya gambar muka kamu jelek. Sengaja. Saya ungkap jati dirinya. Ini bayar Kak. Oh iya buat kamu. Kamu fokus ya. Fokus yang besar. Maksud Roy, kamu jangan jadi korban. Kita gini. Kalau kamu nggak kuat, jangan lihat matanya. Oke. Karena aku Kamu sensitif loh. tadi Iya di sini kan? udah pusing. Sebelah kanannya ada rasa aura negatifnya juga kenceng ya. Udah pusing. Kamu emang pancing. Nggak takut sama kamu. Matanya putih loh. Keluarin nenek-nenek ini. Saya mau gambar nenek-nenek ini. Mukanya emang jelek kamunya. Dia emosi begitu. Saya ada dalam diri anak ini. Oke. Terus kenapa? Dan saya mau gambar muka yang jelek kamu keluar dari badan ini. Roy, Loh, saya minta air. We always say that we need to know what's Iya sih. going on. ini aku nggak, ini masih minta tisu sama air minum. Tolong. We never know what's going on. Iya, ini 5 minutes. Pergi kau. This is happening. ya. Keluar. Dia kayak mau keluar tapi nggak bisa ketahanin. Roy. Keluar, kalau mau muntahin. Dia yang jahat. Dua sisi yang berbeda. Keluar! Ini bisa dikendaliin tapi Roy. Bisa. Biarkan dia masuk. 1, 2, 3. Yang saya tahu, dia adalah sosok jin yang baik, Sosok jin yang baik, nggak apa-apa ya. sosok yang baik. Dia akan keluar sendiri. Oke. Oke. Tolong dibangunin. Tolong dibangunin. Dibersihin dulu muka, tolong. Ada dua dunia di sini. Dunia yang kegelapan dan dunia yang terang. Sama-sama saling mempunyai ilmu gaib. Maskernya. Dan dia berusaha untuk menenangkan. Kalau yang versi ini, versi yang baik.
Kalau yang itu versi hitam. Justru itu yang versi negatif. Ya makanya tadi dia bilang katanya ada yang menggerakkan dia untuk berbuat baik, ada yang menggerakkan dia berbuat jahat. Begitu dia kemasukan yang sosok negatif, justru yang positif nih masih ada di Sarah ya. Iya, Mbak Sarah ternyata punya kekuatan Dia bisa gaib manggil. itu untuk ngusirin itu semuanya. Tapi Mbak Sarah udah benar-benar bisa normal kan? No, I'm okay. I'm okay. But he's still in Are you here. okay? Yeah, Really? okay. Okay. I have me, I have someone. Okay. Iya.